tinggal di send to view. Kita masukkan semua ininya, beban matinya ya. Kemudian nanti mau ditambahkan lagi beban dinding misalkan gitu ya. Nah, beban dindingnya merupakan beban member kan. Nah, ini berapa beban dindingnya? Nanti kita hitung dengan statika di sini gitu ya. Dindingnya berapa tadi ininya? Kalau kita lihat di sini, ini bisa terlihat beban dindingnya itu di total ya. Jadi 0,85 dalam satuan berat jenis ton dikali 147,7. Ini perluas ya. Berarti kalau per meter panjang ini tinggal di bagi dengan panjangnya ya. Panjangnya atau kelilingnya dari ini. Oke ya. Ini 0,85 dikalikan dengan tingginya saja tadi ya. Tingginya kan 3,5 dibagi 0,8 ya. Tingginya 0,85 dikali 3 dikurang 0,8. 3, berapa tadi nih? 3,5 ya. Tinggi dindingnya. Ini ya 2,29 dalam satuan ton per meter. Oke ya. Ya, berat jenisnya 0,85 ton per meter kubik dikalikan dengan tingginya. Ya, tinggi ininya. 0,85 kali tebelnya, maaf ya. Juga dikalikan tebelnya. Tebelnya 0,1. Inilah berat dindingnya 0,2295. Ya. Ini kalau kemarin tuh kadang cepet ini. Mana ya yang mau ada yang tahu cara menulis di sini? Saya kemarin bisa itu loh. Apa menulisnya jangan review. Ya, jadi ini tuh berat jenisnya dikalikan dengan tinggi dinding. Insert comment. Ya, itu 0,229. Berarti kita masukkan nanti di sini 0,229. 0,229 ini satuan Newton, berarti kalikan 10.
dia minus 2,29 ya kilonewton. Kita add di sini. Ya, add. Di mana tadi ini? Dia hanya diberikan di balok yang ukuran berapa tadi ini? 3,5 dikali 0,8 berarti tinggi yang 80. Yang 80 dia balok arah arah melintang ya. Melintang ya. Nah, melintang. Itu diberikan di arah yang melintang saja. Gitu ya. Ini tinggal kursor masukkan sign di arah melintang. Ini ya. Kalau di atap kan tidak ada dinding kan, masuk di sini. Di bagian luar kan gitu ya. Yang arah melintang. Oh, salah, udah masuk ini. Andunya mana ini? Andu. Ctrl Z nggak bisa, Pak. Oh ya sudah, ya. Ini ada undo. Terus tadi masukkan lagi. Ini sign lagi. Jadi yang tepi-tepi saja. Ups, kalau gini. Ini cursor sign. Tuh, kok tumpuan ini? Begini. Ya. Jadi di dinding-dinding tepi kan, yang dindingnya tadi pakai bata ringan, tetapi ketinggian baloknya 80 cm, gitu ya. Dipasang di sini. Ini kayaknya saya takut kalau ini nanti apa? Di sini dulu ya. Ini nah gitu ya. Ini muternya gimana nih muter? Ini versi baru. Saya biasanya pakai versi yang lama. Ini di laptop yang satunya saya pakai versi lama. Muternya gimana ini? Nah, ini ya muternya ya. Supaya mudah ininya, kalau enggak naruhnya bisa keliru nanti. Nah, ini ya. Di sini. Nah, itu dinding ya. Dinding. Nah, yang arah melintang, arah memanjang kan juga ada dindingnya kan. Nah, kita tambahin lagi. Berapa besarnya itu memberlutnya untuk dinding. Nah, ini kita hitung lagi di Excel tadi. Ini kan untuk yang arah melintang. Dinding arah melintang. Kalau arah memanjang, ketinggiannya kan cuman baloknya 60 cm ya, kali 3,5 ya kan tingginya, tingginya 4 itu. Tingginya 4 ya, 4 dikurang 0,6. Tadi salah mati ya. Kali tebelnya 0,1, 10 cm ya tebelnya dinding itu. Kalau bata ringan, ini berarti 4 tadi ya, keliru saya. 4. Oke. Ini 4, 5, 6 ya. Beda lagi nih, 3 beda lagi. 3 sama, 4 juga kan. Yang beda nanti itu adalah di lantai 1, 2. 4 juga, sama semua berarti. Ini sama semua. Ya, jadi ini 2,72. Yang tadi, ini tadi 0,289. 0 minus ya. Berarti di dalam itu kan dalam ton. Kalau kilonewton berarti 2, minus ya, minus 2,89. Paham ya? Tadi ini berapa? Yang ini dikoreksi tadi 2,72. 2,72. Yang lebih besar ya, kan tadi kita salah
memasukkan ya 2,72. Ini kita berikan lagi di arah yang dinding yang di ini ya kan, undo dulu ya. Di atas itu kan tidak ada dinding, yang ada kan cuma di lantai bawahnya ya. Ini, kemudian ini kan ada di tepi ya. Kalau yang di tengah kan nanti dia menggunakan apa? Partisi kan gitu. Ini, gitu ya. Ini gitu ya. Kemudian ini tingginya sama 4 meter semua kan. Yang ini perlu nggak dinding? Ada dinding memang, tapi yang menahan kan sudah apa ini slope ya, jadi nggak usah ditaruh gitu ya. Kemudian yang di atas, nah ini supaya ini kita putar dulu nih view-nya, biar bisa ini. Nah, view-nya diputar. Ya, intinya ngarok inilah Anda sudah lebih paham ya dari saya ya, cara yang gampang mungkin atau cara yang mudah, Anda sudah. Mana tadinya? Nah, ini. Muter diputar ke sini berarti ya. Nah, putarnya ke sini ya. Lari dia. Nah, ini ya. Oke. Tadi yang assign kita lagi. Ups. Oh gini. Nah. Ini cursor assign. Oh ini utama ya. Kemudian ini. Waduh, ini ya. Nggak kelihatan gimana ini. Ya, soalnya kalau nggak pas itu dia bisa lari nanti ya. Ini. Ya, ini ya, ini sudah kita lihat masuk di dinding-dinding terluar. Nah, yang dalam nanti sama. Jadi ini diteruskan add dinding yang dalam, partisi, berapa partisinya? Berarti partisinya sudah yang ini nilainya ya, kalikan luas tadi ya. Kalau partisi ini sudah per meter luas, jadi tinggal kita kalikan tingginya saja nanti. Jadi 4 dikurang 0,8 dan seterusnya. Kemudian apalagi plat ya, plat belum kita masukkan ini ya, jadi plat juga harus masuk di sini ya. Jadi kalau plat berarti kita masukkan ke member floor ya, floor load. Nah ini berapa beban platnya? Nah,
Nah, beban platnya berarti kan tebal 15 cm itu beban plat jadi berapa itu? Nilainya 0,15 dikali berat jenisnya kan 2,4 ton per meter kubik, ya kan? Maka dapatlah ini 15 kali 2,4. Itu dalam ton nanti ya satuannya. Ini satuannya ton per meter luas. Nah, kalau dalam kilonewton, karena di ini mana di satunya kan dalam kilonewton, berarti ini kalikan 3,6. Gitu ya. Nah, ini kita masukkan di sini. 3,6 minus 3,6 kilonewton per. Nah, ini kita berikan di mana saja ini? Ya, pada arah sumbu Y. Y itu kan adalah yang ke atas ini ya. Ini kita lihat. Berarti ketinggiannya tadi sampai berapa? Wah, kan 19,5 itu ya. Kita bisa tambahkan aja gitu. Lebih gitu nggak apa-apa. Ya, ketinggiannya berarti itu kan tadi mana gambarnya? Nah, ini 19,5 kalau nggak salah itu ya. Nah, 19,5 ya. Itu kita ambil, hitung aja minimumnya di bawah 0 atau paling kecil 4 tadi ya, maksimumnya 20 arah Y. Nah, yang arah ini tadi bentangannya berapa ini? Ini totalnya ada berapa jarak? Oh, nggak ada jarak. Ini 26 ya. Bisa lihat di sini. 38 ya. Wah, langsung lebihkan aja. 0 ininya 40. Oke. Arah Z berarti yang ini. Ya. Lihat di sini. 0 Nah, tadi yang arah Z. Nah, ini ya. Ini lebarnya 12,6. Ambil 15 gitu ya. Tidak apa-apa itu. Add di sini. Ya, nah ini dia beban. Ini tidak bisa menggenerate. Ini kenapa ini 3,6 dapat menggenerate ya. Ini satu-satu berarti ya, per lantai ya. Ya, ini statika, statika, enggak urusannya ini gitu ya. Oke. Nah, nanti Anda bisa lanjutkan itu ya. Jadi saya setelah dapat ini ya, kita bisa memasukkan beban gempa tadi. Nah, ini 52,8. Ini tadi yang saya sudah cicil tadi ini 52,8, berarti ini di lantai 6 di arah non utama dalam satuan ton. Berarti kalau kilonewton 52,8, 42,5, 32,4 dan seterusnya. Ini tadi 42, 32, ini warna biru ini ya. 22, 13,5, 6,5 paling bawah. Nggak kelihatan karena terlalu kecil ya. Kemudian yang ini FZ-nya yang atas 100,6 itu di sini ya 100. Nah, ini dia 100,6, 80,9 ya. 80,9 kita edit 80,9 ya. Kemudian setelah itu 61,7. Jadi berikutnya 61,7. 61,7 karena satuannya kilonewton ya, jadi kita punya kan satuannya ton tadi 6,17 jadi 61,7. Kemudian 42,1 berikutnya di bawahnya 42,1
Kemudian berikutnya 26,5. 26,5. Dan yang terakhir di bawah ini 12,3. Ya. 12,3. 12,3. Nah, ini dia ya. Ini tadi ini yang arah non utama kita masuk. Nah, sekarang yang arah utama ini kita bagi, kita sebar ya di setiap ini. Nanti kalau dia misalkan ada dinding gesernya, nanti tentu ini nggak merata pembagiannya. Kita sesuaikan dengan kekakuan antara portal dengan dinding gesernya. Nah, kemudian baru kita masukkan kombinasinya. Nah, kombinasi pertama sebenarnya kombinasinya mestinya kombinasi beban tetap dulu gitu ya. Nah, ini kombinasi beban tetapnya berarti yang gravitasi tadi ya. Beban mati, beban hidup gitu ya. Ini lantai nanti tinggal dimasukkan ya. Ini sementara saya delete aja dulu. Ini tetap dimasukkan. Nih, nah beban gempanya, gempa ada kiri, gempa kanan. Nah, ketika memasukkan gempa kiri ya, ini nah, berarti ini nanti harus kita ini kan yang dari arah kiri ya, jadi positif semua. Ini bebannya positif. Nah, ketika dia beban gempa kanan, ya, maka yang ini menjadi negatif. Jadi load-nya yang 6 itu diberikan nilainya negatif, gitu ya. Sorry, ini negatif, ini minus ya, karena minus 1 ini ya, minus 1. Ini beban. Nah, ini adalah 3 komposisi beban. Nah, setelah itu baru kita eksekusi ya, analisis ininya. Itu analisis. Kemudian kita run. Oke ya, nggak ada ini 2 yang warning, ya kita lihat dan berikutnya. Tapi ini nanti belum dimasukkan yang itu ya, yang apa namanya? Ini beban tetap dulu ya yang kita masukkan. Nah, itu gempa kiri, terus gempa ya. So ya, malah. Nah, ini sudah dapat ininya. Nah, kita mau eksekusi dari lendutannya, misalkan gitu ya. Ini tadi mana moodnya displacement ya. Oh, ini displacementnya ini ya, displacementnya. Nah, kita lihat nanti displacementnya gimana itu ya. Displacement. Nah, ini yang kita cek nanti displacement ini. Nah, ini yang materi yang berikutnya mau saya berikan. Ini berapa displacement ini gitu ya. Kemudian nanti diagram momen dan sebagainya nanti kita lihat. Ya, itu. Nah, saya minta Anda menyempurnakan gitu ya, karena tadi ini belum selesai ini kan. Jadi menyempurnakan nah, menyempurnakan ini tadi ya, yang input datanya belum selesai tadi ya. Ya. Properties ini tadi sudah kita masukkan. Oh, ini juga properties. Nah, kita lihat yang R2 R3 ini tadi ukuran 30 kali 60 ya, berarti ini nanti berubah gitu ya. Itu diganti ya. Sebentar. Ini R1 itu kolom ya. Kolom tadi berapa kolom di sini? 60 semua ya. Sama 60 berarti kita ganti ini 60 inch ya. Pakai beton juga semua. Kemudian kita ini wah ini R2 ya. R2 dan R3 ini sama semua. 30 kali 60 tadi ya. 30. Ingat ZD itu berarti ini tingginya, jangan kebalik ya. 3 kali 60
Terus ini kemudian R3 ini sebenarnya harusnya dijumlahkan ya, 36 kebetulan sama ini semua ya. Kemudian R4 ini 40 kali 80 ya. Kita ganti tadi 40 80 kali 80 ya. Nah, ini sudah mewakili dah semua ya. Ini sama mestinya ya. Oke. Tinggal kita menambahkan plat tadi ya. Plat yang belum kita ini kan ya. Oke. Ya. Kita tentu eksekusi lagi ya. Sudah komplit semua. Ya. Supportnya sudah, loadingnya juga sudah. Ya, sudah. Ini tinggal masukkan platnya tadi ya. Ini analisisnya kita ulangi lagi lah, ya. Analisisnya. Ya, ini kita lihat nanti ininya. Ini displacementnya, ya, displacementnya di masing. Jadi tinggal lihat mau yang maksimumnya ya kita bisa lihat, ya. Mau lihat dinamiknya. Oke, itu ya. Itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Sementara belum, Pak. Baru masuk berapa ini ya? Ya, jadi itu apa yang sudah Anda dapat waktu ngerjakan tugas takro, kemudian struktur beton bertulang kemarin gitu ya, ya seperti itulah, gitu ya, cara menganalisisnya. Cuman di sini ada ketambahan beban gempa. Jadi beban gempa harus diberikan beban bolak-balik, gitu ya, plus minus gitu ya. Itu aja sih bedanya. Kemudian outputnya nanti apa? Ya outputnya berarti displacement. Nah itu yang pertama kita harus cek gitu ya nanti ya. Nah, kita cek. Kemudian baru momen set, gitu ya. Nah ini diagram momen gitu ya. Nanti kita lihat juga gitu ya diagram momennya. Ini diagram momennya ya. Momen arah apa ini lihat ini yang displacementnya matikan dulu. Dulu ya, bukan ini ya, tinggi ya. Ini bidang momennya akibat kombinasi ini mood ya, bukan. Akibat kombinasi beban apa ini? Ini beban. Kelihatan enggak ya? Ya inilah gitu. Akibat kombinasi beban tetap misalkan. Nah ini akibat beban tetap dia ini kalau gempa kiri dia berubah. Ini arah ke miring-miring gitu ya. Jadi kalau dilihat di besarin ya, besarin ya. Beban gempa kiri, beban gempa kanan dia berubah ini kan,
Saya ganti view-nya dulu deh. Ini view arah. Nah, gini ya. Nah, ini saya lihat tadi. Nah, kita lihat nanti kalau dia itu apa? Hasilnya gimana hasilnya? Nah, ini bidang momen arah G ya. Akibat beban di momen di ini akibat beban kombinasi. Kalau gempa kiri berarti kan ini dia begini, kalau gempa kanan dia berubah gitu ya. Jadi kita lihat momen nanti di tumpuan sambungan balok kolom itu akan berubah arah ya. Jadi kita harus mengantisipasi nanti momen pada saat dia momen negatif dan pada saat dia momen positif gitu ya. Jadi ini misalkan di bawah ini dia ke bawah momen positif berarti kan di sini di balok ini, tapi begitu dia gempa kanan dia menjadi momen negatif. Jadi kita nanti menghitung penampangnya juga penampang dalam kondisi momen positif dan momen negatif. Dicek dua-duanya nanti. Nah, ini terkait dengan penulangan gitu ya. Ya berbeda kalau dia misalkan beban tetap. Kalau beban tetap kan nggak ada perubahan ya, semuanya di daerah ini tetap positif apa negatif ya di daerah tumpuan. Tapi kalau di gempa kita harus meninjau dua-duanya gitu ya, baik di arah ketika beban gempa kanan beban kiri. Nah ini kan dia kebalik ini ya. Oke. Itu ya statikanya. Nanti kalau melihat displacement-nya ya ini berarti ini yang dilihat. Kita melihat simpangan puncaknya berapa ini, terbesar berapa ya. Nah, ini yang nanti kita hitung sebagai displacement puncak atau simpangan puncak. Ini yang harus dicek gitu ya. Oke. Ya, saya minta Anda melanjutkan tadi itu ya. Kemudian sebelum saya masuk ke materi stabilitas nanti hari ini ya. Ini yang akan kita bahas adalah stabilitas bangunan nanti ya. Kita akan bahas. Nah ini ya, jadi kita akan bahas nanti yang di sini stabilitas bangunan, gitu ya. Maka di sini adalah terkait dengan simpangan-simpangan sebagainya. Nah, tapi sebelum ke sini ya statikanya selesaikan dulu gitu ya. Jadi kita bisa cek ininya. Oke, silahkan dilanjutkan tadi itu untuk beban masing-masing ya. Kan ada kelompoknya nanti ya. Sudah ketemu teman-teman kelompoknya, kerjakan ya. Saya akan mengikuti acara dulu ya. Ya, kita ketemu lagi nanti jam 8.30 ya. Ya, sampai Anda mengerjakan tadi itu ya. Nanti saya minta ditampilkan lah presentasinya nanti ya, hasilnya ya. Oke, silakan.